Hai, welcome to Art Talkers. Menurut saya kasus kita kali ini lumayan ironis. Kasus ini menimpa seorang nelayan yang bernama Mark Carver. Kemungkinan dia adalah orang yang salah, di tempat yang salah dan di waktu yang salah. Atau memang sebenarnya dia pelakunya. Mirip seperti cerita Sandra Melgar sebelumnya, riset kita kasus kali ini lumayan banyak hal kecil dan juga detail yang wajib kita teliti dan simak. Karena kasus ini ternyata tidak semudah kelihatannya. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Kali ini kita yang kangen sama traveling atau piknik bisa lihat ke Sungai Catawba yang ada di Carolina Selatan, Amerika. Sungai yang lebar ini terkenal dengan banyak aktivitas menyenangkan seperti memancing, berenang, jet ski, atau sekedar perahuan. Di sungai ini juga ternyata banyak terdapat ikan dan sebagian orang yang tinggal tidak jauh dari sungai tersebut memanfaatkannya menjadi nelayan di sana sebagai mata pencarian. Tempatnya yang adem dan banyaknya kegiatan di sana membuat seorang wanita yang bernama Ira Yarmolenko yang suka sama kegiatan fotografi sering ke sana dan memfoto segala aktivitas di Sungai Catawba. Dia lahir di Ukraina pada tahun 1988. Keluarganya bermigrasi ke Amerika pada tahun 1996. Ira berkuliah di Universitas Carolina Utara. Dia suka menyanyi, menari, main musik, naik gunung dan juga fotografi. Dia juga bekerja paruh waktu di sebuah kafe tak jauh dari kampusnya. Sekarang saya akan kenalkan kamu ke tokoh lainnya yang sama sekali tidak kenal dengan Ira Yarmolenko tadi. Namanya adalah Mark Carver. Dia merupakan seorang pria yang kelihatannya hidupnya lurus-lurus aja. Masa kecilnya sulit karena dia merupakan penyandang disabilitas, Down syndrome. IQ-nya rendah. Kalau di Indonesia dia sekolahnya di SLB, keterbelakangan dalam hal berpikir. Dan saat usianya 16 tahun dia tidak sekolah lagi di SLB karena kekurangan biaya. Kemudian bekerja di pabrik dekat rumahnya. Dia punya 3 putri dan 1 putra. Mark Carver tinggalnya tidak jauh dari Sungai Catawba. Dia bersama sepupunya, Neil Casada, memanfaatkan Sungai Catawba sebagai tempat untuk mencari ikan guna dijual demi menyambung hidup. Selain itu, terkadang mereka juga bekerja sebagai supir truk untuk pengangkutan kayu dan batu. Neil Casada orang yang sangat baik. Dialah yang sejak remaja membesarkan Mark Carver yang punya banyak kekurangan dalam hal berpikir, khususnya setelah kedua orang tua Mark meninggal dunia. Jadi mereka sangat dekat walaupun kemudian sudah sama-sama menikah. Sampai kemudian pada 5 Mei 2008 di siang hari yang panas dan cukup cerah, sepasang kekasih mencoba main ski di Sungai Catawba, dan saat enak-enaknya main ski, mereka melihat ada yang aneh di pinggiran Sungai Catawba sekitar pukul 12.30 siang. Ada sebuah mobil seperti hampir masuk ke sungai, melewati tembok pembatas, tapi masih nyangkut di antara rerumputan dengan pintu depan dan pintu belakang terbuka. Menurut pasangan tadi, hal ini cukup mencurigakan. Lalu mereka mencoba mendekati mobil itu, dan hal mengagetkan lainnya mereka lihat di samping mobil tersebut. Mereka akhirnya menelpon polisi di 911. I'm a boater on the Catawba River. Above the I-85 bridge. There's a car that's run off an embankment and there's a body laying there. I don't know if they're alive or not. Tubuh yang mereka temukan di samping mobil sudah tidak bernyawa. Dia adalah Ira Yarmolenko. Setelah polisi datang dan memeriksa, di leher Ira ditemukan bekas tali, kabel, dan pita biru yang membuatnya tercekik dan kehabisan nafas. Dia juga menggenggam rumput di tangannya. Rambut dan bajunya basah. Tanah di sekitar tubuhnya kelihatan seperti habis terinjak-injak. Dan kemudian polisi mulai menanyai semua orang yang tinggal di area tersebut.
Dan orang yang paling dekat dengan kejadian, sekitar 100 meter jaraknya, adalah Mark Carver. Titik tempat Mark Carver memancing di Sungai Catawba hanya berpuluh meter dari lokasi Ira dan mobilnya berada. Jadi pagi itu, sebelum mobil Ira ditemukan, Mark Carver dan Neil Casada juga mampir ke tepi Sungai Catawba untuk mengangkut beberapa garam batangan. Neil langsung pulang setelahnya, sementara Mark memancing beberapa jam, kemudian menjemput anaknya sekolah, dan kembali ke tempatnya memancing. Namun, saat itu sudah mulai rame polisi yang datang. Polisi menanyai dan mencurigai mereka berdua. Polisi mulai mencari tahu apakah kedua orang tersebut punya catatan kriminal sebelumnya. Ada sih beberapa catatan, tapi nggak terlalu serius. Neil Casada pada tahun 1995 katanya pernah memukul orang, tapi dibebaskan polisi karena ada kesalahpahaman. Sementara Mark Carver pada tahun 2005 juga mukulin orang karena mengira orang tersebut maling yang mau mencuri truknya. Tidak ada tuntutan apa-apa karena kesalahpahaman juga. Di tubuh Ira tidak ditemukan bekas pukulan, tidak ada bekas pelecehan, tidak ada sidik jari orang asing, bahkan tidak ada DNA orang asing di tubuh maupun pakaian Ira. Sampai kemudian forensik menyatakan bahwa kemungkinan besar Ira melakukan hal tersebut dengan sengaja. Menurut ahli, Ira berniat menghilangkan nyawanya sendiri dengan mengikat tali kencang di kemudi mobil dan mengikat di lehernya juga. Berniat membuat mobil tenggelam ke sungai dan Ira juga bakal tenggelam. Namun kelihatannya pihak keluarga tidak percaya hal tersebut dan yakin ada yang menyakiti Ira. When it went down through there, obviously when it's sitting at the stump, it is under power because the front wheels are spinning. I'm not going to try to explain why the front wheels were spinning. All we know is that they were spinning. The actual keys to the vehicle are right up in this area here. How she got outside the vehicle, well, we can play the what if. Obviously, I don't know how she ended up in the position that she was. We have taken the vehicle and taken it over to Belmont and stored it in their facilities over there for security. And we have done an inventory inside the vehicle. Polisi sepertinya masih curiga kepada Mark Carver dan juga Neil Casada, walaupun mereka berdua sampai menangis bilang bahwa mereka bukan pelakunya. Polisi merasa aneh jika Mark tidak mendengar suara apa-apa pagi itu karena jarak tempatnya mancing sangat dekat dengan kejadian. Masa si Mark nggak dengar suara mobil Ira yang nyungsep ataupun keributan lainnya? Hingga akhirnya, Neil Casada dan Mark Carver pun mengikuti tes kebohongan. Keduanya lolos dari tes kebohongan. Mereka berdua dianggap jujur. Kemudian mobil Ira dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Sampai 7 bulan kemudian pada Desember 2008, Mark Carver dan Neil Casada sangat kaget karena DNA mereka berdua ditemukan di jok depan mobil Ira. Walaupun jumlahnya sangat sedikit. Tapi anehnya, sidik jari mereka tidak pernah ditemukan di bagian manapun di mobil itu. Sampai akhirnya, Neil dan Mark diinterview lagi sama pihak kepolisian. Berikut rekaman interview Mark yang menderita Down syndrome kepada kepolisian. And you go to the river to go fishing. About what time was it when you got there? It was about 10 or 11. 10 or 11 o'clock in the morning. Okay? You didn't see anybody. Neil didn't see anybody. Didn't hear anything. Didn't see anything. We heard something. The scrape. That's great. Other than the scrape and the jet skis. I hadn't seen it. Didn't see it. Did you see that little girl's car? Did you see that little girl? I ain't never seen it. Did you touch that little girl's car? Did you go inside that little girl's car? You're positive. I'm positive. You never saw a car. No, I never saw a car. How did you know a girl was killed down there? This is important. How did Over TV. you say it on the TV? I seen it on TV. What did the TV tell you? Said she was strangled to death. Said she was strangled to death. How was she strangled to death? They said she was strangled to death. Didn't tell. Say how. No. All right. I wish I could help you. Oh, you're helping me a lot, man. You don't realize how much you're helping me. You're making my day. But if I could get my hands on him, What would you do? I'd kill him. Would you hurt you? Choke him to death. Choke him to death? Who do you think done it? I don't know. How would you choke him? Well,
Did you ever hear her scream for help? No. I didn't hear scream. You didn't hear her scream at all? She didn't make a sound, did she? They got their hands around her throat, didn't they? Snuffed her out. Yeah. Just like that. Had to be somebody big and strong. Like so, bigger than her. She was a little bitty thing, wasn't she? How much bigger she was? Probably about 110 pounds. I got one thing that's bothering me that I need to talk. Do you know what DNA is? Yeah. What is it? It can be DNA out of the mouth. Yeah, like the sample you get. Yeah. And you know that DNA is like a fingerprint. Yeah. It's just for you. Your DNA is different than mine. Mine's different than his, and so on and so forth. I found your DNA inside her car. How can you explain it? No, you didn't find mine. Yeah, I did. Found yours and Neil's both. You not only went around the car, you were in the car. No, I wasn't. Yeah, you were. I mean, I'm not going to argue with you. What I am going to do is give you the opportunity to give your side of the story. I told you to. Y'all didn't find my DNA. Well, we did. No, you didn't. Sampai akhirnya pada Desember 2008, Mark Carver dan sepupunya, Neil Casada, ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan konspirasinya terhadap Ira Yarmolenko. The family is still very much in pain and overwhelmed. Police arrested 2 men but say the investigation is still ongoing. In an effort not to hurt the case, police have not released details about a possible motive or what led to the arrests. At the bottom of an embankment along the Catawba River back in May, 20-year-old Irina Yarmolenko was found dead beside her car. Police say she was suffocated. This thing that has happened has always just sort of eaten at us. With no arrests in the first 7 months since she was killed, I was pretty angry. her family was in constant contact with investigators. There have been stretches when we talked every day. The call early Friday morning is the one they were waiting for. 2 Gaston County men were arrested, 40-year-old Mark Carver and 54-year-old Neil Casada, both charged with murder and conspiracy. Sekali lagi, Neil Casada dan Mark Carver menyatakan dirinya tidak bersalah. Mereka berdua selalu nangis menyatakan tidak melakukan apa-apa terhadap Ira, walaupun DNA mereka ditemukan sedikit di jok mobil depan. Tidak ada motif mereka melakukannya. Perlu diingat, tidak ada DNA dan sidik jari mereka di tubuh dan pakaian Ira, dan tidak ada sidik jari mereka berdua di seluruh mobil. Ini yang bikin heran. Jika memang mereka pakai sarung tangan, harusnya DNA-nya pun tidak ditemukan di mobil. Dan tidak ada bekas jejak kaki atau sepatu orang asing di lokasi kejadian selain bekas kaki dan sepatu Ira sendiri. Padahal, di sekitar mobil dikatakan tanah dan rumputnya basah. Pihak keluarga menyatakan Mark Carver orang yang sangat baik dan justru takut sama polisi. Sementara Neil sudah sakit-sakitan dan kebanyakan waktunya dipakai istirahat karena dia sudah mulai tidak sanggup bekerja berat akibat menderita sakit pinggang dan punya penyakit jantung. Polisi berspekulasi kemungkinan motifnya adalah si Ira waktu itu memfoto Mark dan Neil yang lagi mancing ikan. Terus mereka nggak suka difoto, makanya mereka melenyapkan nyawa Ira. Kedengarannya maksa ya motif yang dibuat polisi hanya karena polisi menemukan kamera Ira di mobil tanpa film di dalamnya. Polisi mikir pasti Mark dan Neil yang ngambil roll filmnya. Padahal di kamera itu juga cuma ada DNA dan sidik jari Ira saja. Hingga kemudian sidang mereka berdua pun dimulai pada Oktober 2010. Sidang ini cukup membuat mereka berdua ketakutan. Sampai sehari sebelum sidang pun, Neil Casada nervous dan meninggal karena serangan jantung. Sampai akhirnya, cuma Mark Carver yang menjalani persidangan sendirian. Di pengadilan, Mark Carver bersikeras tidak pernah bertemu dan juga melihat langsung sang korban Ira Yarmolenko. Namun, menurut kesaksian detektif William Terry saat sidang, Mark Carver tahu betul tinggi Ira sekitar sejajar hidungnya Mark. Hal ini sepertinya membuat juri berpikir bahwa Mark bertemu Ira saat itu dan membunuhnya. Juri dan hakim cuma melihat berdasarkan DNA kecil di jok mobil dan perkataan detektif yang bilang Mark tahu tinggi Ira sang korban. Hingga akhirnya, 21 Maret 2011,
Mark Carver dinyatakan bersalah dan dipenjara seumur hidup tanpa boleh bebas dengan jaminan. Ini membuat keluarga dan banyak masyarakat geram karena DNA dan sidik jari tidak pernah ditemukan di tubuh Ira maupun di tali lehernya. Jika pakai sarung tangan pun, polisi tidak bisa membuktikan dengan menemukan sarung tangannya. Dan ingat, tidak ada jejak kaki orang asing di lokasi kejadian. Sampai pada tahun 2012, seorang wanita bernama Chris Muma dari LSM Pembelaan Orang-Orang Tak Bersalah di Carolina Utara melakukan penyelidikan sendiri karena dia merasa kasus Mark Carver terlalu dipaksakan. Chris Muma berhasil mengecek rekaman interogasi Mark dengan detektif, dan rekaman ini tidak pernah ditunjukkan kepada hakim maupun juri di persidangan. Di rekaman ini ternyata Mark Carver tidak pernah bilang tinggi Ira sejajar hidungnya. Justru dia hanya menebak-nebak tinggi seorang gadis pada umumnya. If y'all were standing up looking at each other in the eyes, but did she be looking you in the eyes? Show me, stand up, show me about how tall she was on you. Probably about right there. Okay. I guess. And I don't know. Yeah, I understand. Yes. Okay. Dan detektif William Terry ternyata tidak pernah mewawancarai Mark langsung. Dia hanya tahu Mark bahas tinggi badan Ira dari mulut ke mulut. Hal ini mulai membuat juri menyesali keputusan mereka, tapi ada satu lagi. Bagaimana dengan DNA Mark dan Neil Casada di jok depan mobil Ira? Chris Muma berhasil menemui investigator lapangan yang memeriksa mobil Ira saat masih berada di pinggiran sungai Catawba. Mereka akhirnya mengaku bahwa saat itu di lokasi, mereka meminta KTP Mark Carver dan Neil Casada. Mark Carver dan Neil memberikan KTP mereka dalam keadaan tangan masih basah. Petugas yang menerima KTP mereka lalu membawa KTP tersebut ke petugas lainnya dekat dengan mobil Ira. Sang petugas kemudian meletakkan KTP Mark Carver dan KTP Neil di jok depan mobil Ira karena petugas itu sambil melakukan pengecekan di dashboard mobil. Saat itulah diperkirakan DNA Mark dan juga Neil lengket dari KTP ke jok mobil Ira. Inilah yang dinamakan transfer DNA. Criminal justice and DNA. Well, you probably think if you found DNA at a crime scene, it's pretty damning proof that the owner of that DNA committed the crime. Well, think again. My guests today have published an article in the Journal of Forensic Sciences titled, "Could Secondary DNA Transfer Falsely Place Someone at the Scene of a Crime?" Chris Muma bahkan mengajak seorang polisi kembali ke lokasi kejadian untuk membuktikan bahwa suara dari lokasi mobil Ira benar-benar tidak bisa terdengar ke tempat Mark Carver memancing, karena angin di sana ternyata sangat kencang. Setelah Chris Muma bertemu dengan hakim dan juri, kemudian dilakukan penyelidikan ulang. Sampai akhirnya tanpa melalui sidang yang resmi, pihak pengadilan pada tahun 2018 membebaskan Mark Carver dan menyatakan dia dan sepupunya, Neil Casada, tidak bersalah. Namun sepertinya ada biaya pengadilan yang dibebankan kepada Mark senilai $100.000 yang kemudian dibayarkan oleh LSM yang dipimpin oleh Chris Muma. What's the first thing you're going to do now that you're free? Go see my grandbaby. There's no evidence left in this case. All the evidence that was used, that was false evidence used at trial to convict him has been decimated. There's nothing left. Lalu apa yang terjadi sebenarnya sama Ira Yarmolenko? Penyidik dan pihak yang melakukan otopsi kembali pada teori mereka. Berdasarkan fakta dan temuan, Ira memang ingin melenyapkan nyawanya sendiri. Bagaimana caranya dan apa motifnya? Kamu bisa Google tentang Ira menjerat lehernya sendiri dan mengikatnya pada setir mobil di pinggir sungai Catawba. Bukannya saya males ya untuk ngebahas, tapi cara-cara Ira tersebut dilarang di YouTube. Namun, saya pengen kamu komen tentang kasus kita kali ini di bawah ya. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir, tapi belum berlangganan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Tetap berbuat baik, terima kasih.